Perkenalkan, nama saya Novelia Magdalena Pasaribu dengan NIM D1A223200024. Video ini dipergunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah tindak pidana korupsi. Saya akan menguraikan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor serta pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 3 mengatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit itu 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kualifikasi tindak pidana korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila diperinci lebih lanjut, maka menurut pasal 2 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang secara melawan hukum, melawan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman pidana yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan menurut pasal 3 unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, untuk ancaman pidana yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama itu 20 tahun dan dendanya paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak itu 500 juta rupiah. Nah, apabila kita cermati secara seksama pasal 2 dan pasal 3 tersebut di atas, maka terdapat adanya perbedaan dan persamaan. Persamaan kedua pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3 adalah terletak pada dicantumkannya unsur setiap orang dan unsur dapat merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Adapun mengenai perbedaannya adalah terletak pada perumusan pasal 2 yang mencantumkan kalimat secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan perumusan pasal 3 ini mencantumkan kalimat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, pasal 3 Undang-Undang PTPK tidak memuat bagian inti lainnya dari pasal 2 Undang-Undang PTPK, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Namun demikian, dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK justru memuat bagian inti yang berbeda dari kedua bagian inti pasal
dua Undang-Undang PTPK, yaitu yang pertama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pasal 3 Undang-Undang PTPK yang memuat bagian inti yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya merupakan satu spesies dari dan oleh karena itu tidak sama artinya dengan bagian inti yaitu secara melawan hukum dari pasal 2 Undang-Undang PTPK. Demikian pula pasal 3 Undang-Undang PTPK yang memuat bagian inti yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah lebih luas cakupannya dari dan oleh karena itu berbeda artinya dengan bagian inti yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi dari pasal 2 Undang-Undang PTPK. Perbedaan yang krusial adalah menyangkut unsur penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari inti delik atau bestandel delik dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK, sedangkan unsur melawan hukum merupakan bagian inti delik bestandel delik dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK. Dengan demikian, dilihat dari sejarahnya, maka dapat dikatakan pasal 2 dan pasal 3 ini dibuat untuk person yang berbeda. Ketentuan pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3. Salah satu pengaturan pada KUHP baru adalah pasal tentang tindak pidana korupsi yang mencabut ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi, sehingga pengaturannya di KUHP baru menjadi ketentuan sebagaimana pasal 603 sampai dengan pasal 606. Pasal 2 ayat 1 Napikor terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur pasal tersebut dikenai sanksi pidana penjara yaitu paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Lantas, dalam acuan peraturan yang baru ini yakni dalam pasal 603 Undang-Undang KUHP, Strafmat pidana minimal khusus yang dikenakan pada tindak pidana korupsi terkait terjadi pemangkasan menjadi pidana penjara paling sedikit 2 tahun. Tidak hanya pidana penjara yang mengalami pengurangan atau pemangkasan. Hal ini terjadi juga terhadap pada penjatuhan pidana denda menjadi paling sedikit kategori 2 atau sebesar 10 juta rupiah. Jumlah besaran denda yang dibagi menjadi beberapa kategori ini dapat dilihat nominalnya pada pengaturan dalam pasal 79 bab ketiga bagian ke-1 Undang-Undang KUHP. Selanjutnya, perubahan pengaturan strafmat pidana minimal khusus juga terjadi pada aturan yang sebelumnya mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan penjatuhan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah. Lantas pada acuan peraturan yang baru ini yakni pasal 604 KUH pidana, penjatuhan pidana denda minimalnya dikurangi menjadi kategori kedua atau hanya sebesar 10 juta rupiah. Nah, perbedaan pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 dengan pasal 603 KUHP yang baru ini adalah menurunnya ancaman minimal pidana penjara, yaitu pasal 603 KUHP yang baru ini yang semula 4 tahun dan pasal 2 Undang-Undang Tipikor menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal 200 juta rupiah menjadi turunnya menjadi 10 juta rupiah. Dan untuk pasal 3 dan pasal 604 ini perbedaannya adalah meningkatnya, malah meningkat, yaitu ancaman minimum pidana penjara yang semula hanya 1 tahun sekarang dan nanti akan menjadi 2 tahun penjara. Nah, menurutnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta rupiah turun menjadi 10 juta.
meningkatnya ancaman maksimal denda yang semula 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Semoga video ini dapat menambah wawasan kepada kita semua.